Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Ibadah saat ini kita laksanakan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa kita sudah hampir mendekati akhir tahun. Kita semakin mendekati penghujung bulan November dan setelah itu kita memasuki bulan Desember. Dan ketika kita menengok ke belakang, kita menyaksikan bagaimana berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita puji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 247. Kidung Jemaat 247 bait yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Berkatnya senantiasa tercurah di sepanjang kehidupan kita. Berkatnya dianugerahkan supaya kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam kasih. Sebagaimana kesaksian dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berdasarkan hukum kasih, nyata sekali bahwa kehidupan kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan seringkali berlawanan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ibadah kali ini, marilah bersama kita masuk ke dalam saat teduh. Di dalam saat teduh ini, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Saat teduh untuk berdoa secara pribadi. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui keberadaan kami yang jauh di dalam dosa. Apa yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu. Namun ya Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan kami. Janganlah Engkau menegakkan kami
menerima hukuman atas segala pelanggaran kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Bersyukurlah setiap orang yang dengan sungguh mengakui dan menyesali dosanya di hadapan Tuhan, karena Allah yang Maha Kasih berkenan mengaruniakan pengampunannya. Berita anugerah akan kita terima dari kitab Nabi Yeskiel pasal 34 ayat 11 dan 12 yang demikian kesaksiannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikian anugerah Tuhan, syukur kepada Allah. Kita wujudkan sukacita kita atas pengampunan Tuhan dengan membangun hubungan yang rukun harmonis dengan sesama. Marilah kita saling menghaturkan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 381, bait yang pertama. Kidung Jemaat 381, bait yang pertama, yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Allah yang Maha Kasih telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu marilah kita balas kasih Allah dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa setia kepadanya. Tuhan menghendaki supaya kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita untuk menggumuli firman Tuhan. Kita berdoa untuk mohon penyertaan Roh Kudus. Mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu di hadapan-Mu. Merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Dan yang lebih indah dari segalanya, Engkau mengaruniakan pengampunan atas kami, sehingga kami layak untuk menerima keselamatan dari tangan-Mu. Sebagai wujud syukur, izinkanlah kami membalas kasih-Mu dengan menjalani kehidupan seturut dengan firman-Mu. Sehingga pada saat hari ini, kami menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi setiap kami, supaya firman yang kami terima menjadi kekuatan dan penghiburan. Dan Roh Kudus sendirilah yang memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memperhatikan bacaan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan yang ke-46 dengan judul perikop penghakiman yang terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus,
Kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing. Kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang. Kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit. Kamu melawat aku ketika aku di dalam penjara. Kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap orang yang menerima, menghayati, menggumuli, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Menyambut Penghakiman Terakhir. Jadi sebagai umat Tuhan pada saat ini kita diajak untuk menyambut penghakiman terakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu kemarin firman Tuhan sudah mengajar kita bahwa Tuhan Allah telah memberikan talenta kepada setiap kita sesuai dengan kesanggupan kita, sehingga antara satu orang dengan yang lain memiliki talenta yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu bukan berarti Tuhan Allah pilih kasih. Justru dengan adanya perbedaan, setiap orang bisa saling menggunakan talentanya, kelebihannya untuk menolong atau mendukung saudaranya. Oleh karena itu menjadi penting bagi setiap orang untuk menggunakan atau mengusahakan talenta yang telah Tuhan Allah anugerahkan kepadanya, karena dengan talenta itu seseorang menjadi berkat bagi orang lain, seseorang berguna atau bermanfaat bagi saudaranya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang menyembunyikan atau mendiamkan saja talentanya akan mendapatkan hukuman. Dengan demikian, secara tidak langsung Tuhan Allah menghendaki supaya umatnya tidak hidup untuk diri sendiri, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, ataupun sebagai persekutuan. Pada masa kini kita melihat ada orang-orang, baik itu warga gereja maupun bukan, yang begitu mempedulikan diri sendiri. Segala sesuatu diukur dari keadaan dan pemahamannya sendiri. Dia hanya akan mau mempedulikan atau menolong sesamanya jika keadaannya sendiri sudah berkecukupan. Dalam hal rohani, dia juga hanya terbiasa mendoakan diri sendiri atau saudara atau keluarga yang terdekat dengan dirinya. Itu pun
hanya orang-orang yang menyenangkan dirinya, atau yang dianggap bisa membalas kasih dan perhatiannya. Atau ketika bersekutu, yang dipedulikan hanyalah saudara-saudaranya seiman. Apakah talenta dari Tuhan hanya digunakan seperti itu? Apakah hanya untuk orang-orang yang dekat saja? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita hari ini menuntun kita pada situasi di masa depan. Ketika sang raja mengadakan penghakiman terakhir bagi manusia, pada saat itu dia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba-domba itu melambangkan orang-orang yang diselamatkan, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang sudah dijanjikan. Sedangkan kambing-kambing melambangkan orang yang dihukum ke dalam siksaan kekal. Bagaimana keadaan orang-orang yang digolongkan sebagai domba dan sebagai kambing itu? Dalam perumpamaan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang itu menerima anugerah keselamatan dari sang raja karena mereka mau memperhatikan keadaan sesamanya. Digambarkan bahwa orang-orang itu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sederhana kepada sang raja, yaitu memberi makan ketika kelaparan, memberi minum ketika haus, memberi tumpangan, memberi pakaian ketika telanjang, melawat ketika sakit, mengunjungi ketika di dalam penjara. Sedangkan kebalikannya, yang lain mendapatkan hukuman karena tidak melakukan hal-hal tersebut. Ketika orang-orang bertanya kepada sang raja, kapan sang raja mengalami kemalangan sehingga mereka harus memberikan pertolongan, sang raja menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah orang-orang itu lakukan kepada sesama mereka, yang dianggap rendah oleh yang lain, yang dianggap hina oleh sesamanya, sesungguhnya orang-orang itu sudah melakukannya untuk sang raja. Jadi perbuatan baik yang dilakukan kepada sesama sesungguhnya dianggap sama dengan melakukan kebaikan kepada sang raja. Jemaat yang senantiasa menerima anugerah Tuhan, mengaca pada perumpamaan Tuhan Yesus, kita diingatkan akan panggilan kita untuk peduli kepada sesama. Yang pertama, kepedulian adalah tanda syukur atas talenta dan segala berkat yang telah Tuhan Allah anugerahkan kepada kita. Tindakan mengubur, mendiamkan, dan menggunakan talenta untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan keluarga sendiri, kelompok sendiri, tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah penghinaan kepada Tuhan Allah ketika kita tidak menggunakan berkat dan talenta yang telah dianugerahkan untuk mengasihi dan mempedulikan sesama. Dari hal ini kita bisa memahami mengapa orang-orang yang tidak menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama kemudian mendapatkan hukuman kekal dari sang raja. Sang raja adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak dilihatnya. Semua dicatat dengan lengkap di hadapannya. Itulah yang membuat hari kedatangannya yang kedua disebut sebagai hari penghakiman. Tuhan Allah tidak datang sebagai juru selamat, namun sebagai hakim yang akan mengadili manusia, yaitu siapa saja yang layak diselamatkan, siapa saja yang mendapatkan hukuman kekal. Meskipun demikian, semestinya penghakiman terakhir bukanlah sebuah peristiwa yang menakutkan bagi umat Tuhan. Jikalau memang mengaku sebagai umat Tuhan, tentunya melakukan kehendak Tuhan itu sudah menjadi kebiasaan karena itu adalah gaya hidupnya. Oleh karena itu, orang yang mengaku sebagai umat Tuhan tentu akan bahagia ketika harus menghadapi penghakiman terakhir, karena di sepanjang kehidupannya kehendak Tuhan Allah untuk kita mengasihi dan mempedulikan sesama itu sudah menjadi kebiasaan dan senantiasa dilakukan. Penghakiman terakhir justru menjadi waktu bagi umat Tuhan untuk mendapatkan penghargaan, anugerah keselamatan atau hidup kekal, bukannya hukuman. Jemaat
yang dipanggil untuk hidup dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, menjadi aneh ketika ada umat Tuhan yang takut menghadapi penghakiman terakhir. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita takutkan? Jangan-jangan kalau kita takut, apakah itu karena perintah Tuhan Allah untuk mengasihi dan mempedulikan sesama selalu diabaikan di sepanjang kehidupan kita? Maka, sebagaimana gadis-gadis bijaksana dalam Matius 25 ayat 1-13, marilah setiap kita senantiasa hidup melekat erat kepada Tuhan Allah dengan senantiasa tekun menggumuli dan melakukan firman-Nya, sehingga kita mampu untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan Allah di sepanjang kehidupan apapun situasi yang dihadapi. Kemudian sebagaimana hamba-hamba yang baik dan setia dalam Matius 25 ayat 14-30, marilah kita menggunakan talenta dan berkat anugerah Tuhan Allah dengan sebaik-baiknya untuk melayani dan mengasihi Tuhan Allah serta sesama. Kita bertindak demikian supaya sebagaimana domba-domba dalam bacaan kita hari ini, kita diterima dan dilayakkan untuk menerima kerajaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Minggu depan kita akan memasuki Minggu Advent 1. Dalam masa Advent dan Natal kita diajak untuk menghayati bagaimana mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Allah ke dalam dunia. Natal adalah peristiwa ketika Tuhan Allah hadir ke dunia dalam wujud manusia sebagai juru selamat yang disambut dengan sukacita. Kiranya kegembiraan Natal juga menjadi kegembiraan kita yang setiap saat dipanggil untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Allah yang kedua sebagai peristiwa penghakiman terakhir ketika kita menerima anugerah kerajaan yang dijanjikan. Sebagai umat Tuhan yang taat dan setia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sambutlah penghakiman terakhir dengan hidup dalam sukacita, dalam iman, pengharapan, dan kasih, dalam hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita untuk menghayati sabda Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan setiap umat Tuhan di segala abad, di segala tempat yang dipanggil untuk menyambut penghakiman terakhir, peristiwa di mana kita menerima kerajaan yang dijanjikan dengan memperbaharui iman kita seraya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah umat pilihan-Mu yang dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Firman yang kami terima saat ini mendorong kami untuk bisa mengasihi dan mempedulikan sesama kami. Karena itulah gaya hidup kekristenan yang Engkau kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami mementingkan diri kami sendiri, kelompok kami sendiri, sehingga kami abai dalam mengasihi dan mempedulikan sesama. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami,
supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sehingga ketika hari penghakiman datang, kami layak diterima sebagai domba-domba. Kami layak untuk menjadi anak-anak yang menerima kerajaan yang dijanjikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun firman yang menjadi dasar bagi kita untuk menghaturkan persembahan, saya ambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menghaturkan persembahan sambil menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Kita aturkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan atas hari-hari yang telah kami lalui. Kami boleh merasakan menerima kasih Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat bekerja, beraktivitas dengan baik. Kami menerima rezeki yang secukupnya dari tangan Tuhan melalui pekerjaan yang kami tekuni. Dan Engkau berkenan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan kasih mesra, sehingga kami senantiasa merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan kami saat ini untuk menghaturkan persembahan kehadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Sucikanlah, kuduskanlah persembahan kami, supaya persembahan kami ini boleh menjadi alat, menjadi sarana bagi jemaat Tuhan mewujud nyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan masuk ke dalam kehidupan kami sehari-hari, melaksanakan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab kami. Kiranya tangan Tuhan senantiasa beserta. Dan ketika kami menjalani kehidupan sehari-hari, mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu sebagai umat pilihan yang membagikan kasih, yang mempedulikan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing melaksanakan segala karya yang menjadi aktivitas, yang menjadi tanggung jawab kita. Marilah kita senantiasa hidup di dalam kasih dan menjalankan dengan sungguh kehendak Tuhan, menjalani kehidupan
yang menjadi berkat bagi orang banyak. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Lakukanlah firman Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memampukan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 278. Kidung Jemaat 278. Bait yang pertama, bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta.